warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gubernur Rusli dorong Himbara permudah penyaluran bansos. Hadir di UKW, Gubernur Rusli, pemerintah butuh wartawan. 7 fraksi Deprov Gorontalo setujui 15 ranperda usulan Pemprov. Kementerian PANRB evaluasi reformasi birokrasi dan sakit Pemprov Gorontalo. Wagub apresiasi vaksinasi Botu Pingge tertinggi di Bone Bolango. Mitra Kominfotik, saat ini saya sedang berada di objek wisata Pantai Korinai yang berlokasi di Desa Botubarani, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengelilingi kawasan Pantai Korinai ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu liputan berikut ini. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendorong himpunan bank-bank milik negara di Provinsi Gorontalo untuk dapat mempermudah penyaluran bansos. Ini menjadi penekanan gubernur saat mendengar salah satu korlap penerima Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Gorontalo yang mengaku beberapa kali pihak bank seperti mempersulit proses penyaluran bansos. Hal ini diungkapkan dalam rapat sekaligus pembinaan untuk pengendalian bantuan sosial bersama seluruh pelaksana program di Provinsi Gorontalo pada Rabu 6 Oktober 2021. Fajar selaku Korlap PKH Kabupaten Gorontalo menyampaikan, untuk Kabupaten Gorontalo ada 25.000 KPM penerima bansos. Tetapi petugas bansos dari BRI hanya ada 4 orang. Berbeda dengan kabupaten kota lainnya yang KPM lebih sedikit difasilitasi petugas kurang lebih 7 orang. Ini yang kemudian menjadi keluhan para pendamping PKH di Kabupaten Gorontalo. Menanggapi hal tersebut, Gubernur langsung mempersilahkan pihak BRI. Perwakilan BRI menyebutkan tentu hal ini tidak diharapkan dan pasti ke depan tidak akan terjadi lagi. Mengenai tenaga bansos, saat ini BRI memang sedang kekurangan tenaga bansos, mengingat penerima bansos setiap tahunnya bertambah. Akan tetapi segala sesuatunya akan dikomunikasikan lagi dan berharap kerjasama ini ke depan semakin baik. Terjadi di daerah kita dan daerah lain, saya mohon masukan dari teman-teman untuk kita buatkan kesepakatan dan kita usulkan ke Pak Presiden dan Menteri Sosial. Selain Fajar, keluhan lainnya juga datang dari Korlap PKH Bone Bolango, Muhammad Zian Palada. Ia mengeluhkan terkait aplikasi e-PKH. Menurutnya, penginputan aplikasi ini menggunakan aplikasi bawaan lainnya, yakni aplikasi Dukcapil dan aplikasi 6NG, di mana dalam penginputan belum dibekali dengan BIMTEK, sehingga para pendamping PKH merasa kesulitan saat menginput data. Mendengar keluhan ini, Rusli langsung menyetujui usul pelaksanaan BIMTEK untuk para korlap dan pendamping bansos ini. Ia akan meminta Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bapeda Provinsi Gorontalo untuk mencarikan waktu dan tempat yang tepat untuk pelaksanaan BIMTEK. Mitra Kominfotik, objek wisata ini dibuka secara resmi sejak tahun 2017.
Meskipun masih terbilang baru, tempat ini cukup populer di kalangan masyarakat Gorontalo dan sekitarnya karena memiliki panorama yang sangat menarik. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut pemerintah butuh eksistensi wartawan. Kehadiran pers dan media membuat berbagai program dan kebijakan dapat diketahui dan diikuti oleh masyarakat. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Rusli saat memberikan arahan pada uji kompetensi wartawan atau UKW bertempat di Hotel Makna Kota Gorontalo pada Selasa 5 Oktober 2021. UKW digelar oleh Dewan Pers bekerja sama dengan LPKW Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Bagi Rusli, UKW bisa memberi garansi kualitas wartawan yang semakin baik. Ia berharap 44 wartawan Gorontalo yang ikut sertifikasi profesi makin terdepan dalam hal pemberitaan dan pengelolaan media. Gubernur 2 periode itu berpesan agar wartawan Gorontalo bersikap independen dalam melakukan tugasnya. Wartawan harus bisa melakukan kontrol, mengedukasi, dan menginformasikan berita-berita dengan santun dan sejuk. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Rusli juga mendorong kepada Dewan Pers untuk menjadikan UKW sebagai SIM bagi profesi wartawan. Wartawan harus dibina dan diuji kompetensinya untuk memastikan kualitas profesi semakin baik setiap tahun. Atau pembuat berita itu tidak lepas daripada mitra pemerintah. Semua strata, dari pemerintah pusat, Pak Presiden, para menteri, lembaga, gubernur, bupati wali kota, tokoh-tokoh politik perlu wartawan. Tapi wartawan yang bagaimana? Nah, makanya hari ini ada UKW, saya senang sekali agar teman-teman wartawan ini mempunyai satu ikatan, satu aturan agar membuat berita juga harus beretika, berbudaya, dan punya dasar-dasar berita. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Pers, Dewan Pers Jamalul Insan. Ada juga Direktur LPKW UPN Veteran Yogyakarta Dr. Susilastuti DN MSI serta 7 penguji kompetensi lainnya. Ada 10 mata uji kompetensi yang harus dilalui oleh wartawan, memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik dan hukum, undang-undang atau peraturan terkait pers, perencanaan liputan, dan rapat redaksi. Ada juga kompetensi soal mencari bahan liputan acara terjadwal atau konferensi pers, wawancara cegat atau doorstop, membangun jejaring, menulis berita. Berikutnya menyunting berita, wawancara tatap muka, dan menyiapkan isi rubrik. Mitra Kominfotik, harga tiket masuk objek wisata pantai ini tidak dihitung per orang melainkan per kendaraan. Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Untuk biaya masuk ini hanya dapat digunakan sekali masuk saja. Lima 15 rancangan peraturan daerah yang diusulkan Gubernur Gorontalo dan pemerintah Provinsi Gorontalo disetujui oleh 7 fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo. Persetujuan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-69 yang berlangsung secara virtual pada Senin 4 Oktober 2021. 11 buah rancangan peraturan daerah ini, selain usulan Gubernur dan Pemprov, 5 diantaranya merupakan usulan dari DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam pandangan umum fraksi secara keseluruhan, tiap-tiap fraksi setuju dan menerima ke-15 ranperda tersebut.
Namun ada beberapa catatan yang menjadi masukan dari juru bicara fraksi. Seperti halnya pandangan umum dari Partai P3 Faisal Hulukati. Menurutnya ranperda yang diusulkan disetujui dan biasa dibahas lebih lanjut di Dewan. Tetapi Pemprov Gorontalo harus lebih memperhatikan terkait anggaran-anggaran. Masukan dan kritikan dari pandangan fraksi ini ditanggapi dengan sangat bijak oleh Gubernur Rusli. Menurutnya hal seperti inilah yang harusnya dilakukan. Harus saling memberikan masukan yang bukan mencari-cari kesalahan. Secara keseluruhan, Gubernur Rusli akan menuliskan jawaban atas masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh ketujuh fraksi. Akan dibahas secara rinci dengan poin per poin. Selanjutnya, ke-15 ranperda ini akan dibahas lebih lanjut berdasarkan tata tertib Dewan. Mitra Kominfotik berada di Pantai Kurinai ini, Anda bisa melakukan berbagai aktivitas menarik sehingga liburan Anda bisa terasa asik. Di tempat ini Anda bisa menikmati pemandangan pantai yang indah dan memukau, hamparan pasir yang bersih, nyaman, dan juga ditemani debur ombak serta spot foto yang tentunya sangat instagramable. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2021. Evaluasi dilakukan terhadap 4 organisasi perangkat daerah sampel, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, serta Dinas Perhubungan. Evaluator dari Kementerian PANRB Mita Hermawati dalam sambutannya menjelaskan, tujuan evaluasi itu untuk melihat sejauh mana progres RB dan SAKIP yang telah dilakukan oleh Pemprov Gorontalo. Evaluasi tersebut juga dilakukan untuk menilai perkembangan RB, akuntabilitas kinerja, dan zona integritas. Terkait progres pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim dalam paparannya pada evaluasi itu memaparkan, Pemprov Gorontalo sejak akhir tahun 2020 hingga tahun 2021 telah melaksanakan agenda RB yang fokus pada tindak lanjut dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Di antaranya menyangkut penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan struktur OPD, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, serta inovasi pelayanan publik. Pemerintah provinsi berupaya untuk bagaimana melakukan koordinasi, sinergitas, kolaborasi program antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kabupaten kota. Karena tujuan kita adalah ke rakyat. Oleh karenanya, dari paparan-paparan pimpinan OPD tadi, pada dasarnya adalah bagaimana kita harus mampu meningkatkan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia adalah khususnya ASN yang akan mampu menggerakkan roda pemerintahan ini. Sehingga itu ASN di Provinsi Gorontalo kita upayakan agar supaya unggul sesuai dengan visi daripada pemerintah Provinsi Gorontalo, dan juga kita harus menguasai kompetensi dan juga mengarah kepada profesionalisme. Lebih lanjut, kata Idris, untuk perbaikan akuntabilitas kinerja langkah awal yang sudah dilakukan oleh Pemprov Gorontalo, yakni perbaikan rumusan tujuan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, perbaikan proses bisnis, serta penilaian kinerja melalui penetapan sasaran kerja pegawai atau SKP.
Pemprov Gorontalo juga membangkitkan komitmen OPD dalam pengelolaan Sakip dengan memberikan penghargaan Sakip Award kepada pemimpin perubahan. Ya, Mitra Kominfotik, bagi Anda yang ingin mengisi hari libur bersama orang-orang terdekat, Anda bisa langsung berkunjung ke Pantai Kurinai yang jaraknya kurang lebih 12 km dari pusat kota. Informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Tiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa sekecamatan Botupingge dalam mendorong percepatan vaksinasi COVID-19. Hal itu diutarakannya pada kegiatan bakti sosial NKRI Peduli dalam rangka penyaluran bantuan langsung pangan pemerintah Provinsi Gorontalo atau BLP 3G di Aula Kantor Desa Timbuolo Tengah, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango pada Selasa 5 Oktober 2021. Berdasarkan data rekapan vaksinasi COVID-19 hingga 3 Oktober 2021 dari 18 kecamatan di Bone Bolango, Kecamatan Botupingge tertinggi realisasi vaksinasinya. Dari total sasaran sebanyak 4.363 orang, dosis pertama mencapai 61,13% atau sebanyak 2.667 orang. Sedangkan untuk dosis kedua 31,22% atau sebanyak 1.362 orang. Jangan hanya dosis 1, dosis 2, kemudian oleh tenaga kerja ditambah dengan dosis 3. Jadi benar-benar kita akan imun, kita akan kebal tidak hanya pribadi, tetapi juga kebal terhadap kelompok dan kerumunan. Itu tujuan daripada vaksin. Lebih lanjut, Idris berpesan kepada masyarakat untuk tidak bereuforia dengan kondisi Kecamatan Botupingge yang sudah menjadi zona hijau COVID-19. Warga diminta untuk tetap waspada dan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Dan kita bersyukur di Kecamatan Botupingge ini sudah zona hijau. Tetapi kita tidak bisa euforia, kita sudah zona hijau, kemudian kita buka masker dan sebagainya. Tetap menggunakan masker, karena ini merupakan new normal life. Pada kegiatan itu, Wagub Idris Rahim menyerahkan secara simbolis BLP 3G kepada 10 perwakilan keluarga penerima manfaat. Total BLP 3G yang disalurkan di Kecamatan Botupingge sebanyak 720 paket BLP 3G yang terdiri dari beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, gula pasir 1 kg, dan telur 10 butir.